Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah rekaman materi tentang asam amino dan protein. Selamat mempelajari kembali. Oke, amino acid atau asam amino. Nah, asam amino ini memiliki struktur umum. Jadi perhatikan baik-baik struktur umumnya apa aja. Nah, asam amino itu terdiri dari atom C alfa, ya. Kemudian dia memiliki gugus amin atau NH2. Dia punya gugus COOH atau asam karboksilat. Ada atom H dan R gugus alkil. Ya, R-nya gugus alkil. Nah, keterangannya kenapa R-nya itu berwarna merah? Lihat keterangannya, kata dia variety of different things depending on what amino acid it is. Jadi R ini bisa digantikan tergantung jenis asam aminonya apa. Jadi struktur umumnya C, NH2, COOH, H sama R. R-nya inilah yang bakal diganti tergantung jenis asam amino apa. Nah, kita langsung ke contoh. Ini contoh nomor 1, nak. Serin. Tadi struktur umum asam amino apa? C, ada gugus aminnya, ada gugus asam karboksilatnya, ada H-nya, ada R. Inilah R-nya. Jadi kalau asam amino jenis serin, R-nya CH2OH dari serin. Lanjut contoh 2, ada glisin. Tadi struktur umumnya apa? C, ada NH2, COOH, H sama R. Inilah R, diganti H. Jadi untuk serin, R-nya CH2OH, glisin R-nya H. Oke, contoh ketiga, ini ada aspartik atau aspartat. Sama R-nya adalah CH2COOH. Nah, yang keempat, R-nya CH2, baru ada gugus aromatiknya. Sampai sini aman? Aman. Ini struktur dari fenilalanin. Lanjut, yang kelima ada lisin. Nah, lisin R-nya panjang. Nih, R-nya ada CH2, 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 NH3. Nah, asam amino ini dibagi menjadi 2. Katanya ya. Body needs 20 different amino acids to grow and function properly. Jadi tubuh membutuhkan 20 jenis asam amino untuk tumbuh, ya, dan berfungsi dengan baik. Nah, asam amino ini kan tadi Ibu bilang dibagi menjadi 2, esensial sama non esensial. Jangan ketukar. Kalau esensial, kata dia, body cannot make these amino acids. Tubuh tidak dapat membuat asam amino jenis ini. Jadi dari mana tubuh mendapatkan asam amino esensial? Dari makanan. Makanan yang mengandung protein. Jadi get them from food you eat. Jadi dari makanan yang kamu makan. Apa aja asam amino esensial itu? Ada histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, dan triptofan. Nah, jenis asam amino yang kedua ada non esensial. Justru yang non esensial ini yang tubuh dapat membuatnya. Ya. Ada 11, yaitu ada alanin, arginin, asparagin, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Oke. Lanjut, ada istilah optis aktif. Perhatikan, nak. Di sini ada 2 struktur, alanin sama glisin, ya. Yang mana bisa dapat mana yang bersifat optis aktif? Perhatikan. Alanin memiliki struktur R-nya adalah CH3. Sisanya sama ya, ada C, NH2, H sama COH. Sementara glisin R-nya di sini adalah H. Nah, jadi asam amino yang bersifat optis aktif atau optical activity adalah yang memiliki struktur chiral. Ya, chiral. Kalau bahasa Indonesianya chiral. Apa itu chiral? Perhatikan. Chiral adalah atom C, kata dia,
4 different groups around the C. Berarti atom C yang memiliki 4 gugus fungsi yang berbeda. Berarti 4-4-nya beda. Kanan, kiri, atas, bawah itu wajib berbeda. Jadi nak, antara alanin sama glycine yang mana yang kiral? Alanin ya. Glycine bukan kiral karena apa? Ada H yang sama atas dan bawah. Jadi asam amino yang bersifat kiral adalah alanin. Jadi catatan, semua asam amino itu bersifat kiral dan optis aktif kecuali glisin. Sampai sini aman? Aman. Nah, karena dia kiral dan bersifat optis aktif, maka dia dapat merotasi atau memutar bidang polarisasi cahaya. Zwitter ions. Nah, apa itu Zwitter ions? Kata dia, the no charge from of an amino acid never occurs. Jadi asam amino yang tidak bermuatan itu nggak ada, kata dia, nggak akan terjadi sebenarnya. The amino acid exists as dipolar Zwitter ions. Jadi asam amino itu ada atau muncul sebagai dipolar Zwitter ion. Jadi perhatikan nak, ini tadi struktur umumnya kan, struktur umum dari si asam amino. Sebenarnya asam amino itu ada bentuknya itu seperti ini. Ya. Kenapa seperti ini, Bu? Perhatikan baik-baik. Ya, NHC awalnya kan struktur umumnya seperti ini ya. R COOH, yang ini H. Kenapa bentuknya bisa jadi bermuatan seperti ini, Bu? Perhatikan. Ya. Di larutan netral biasanya pakai apa? Air ya, H2O, air. Nah, COOH, H dari COH ini akan split ke NH2. Jadi H itu muatannya apa nak? Positif kan? H positif. Maka NH2 ini akan kelebihan H. Makanya muatan C, R, COO muatannya jadi apa? Min. Kan dia hilang hanya, jadi kurang kan? NH2 ini kelebihan H, makanya NH3 positif. Jadi asam amino di dalam larutan netral inilah bentuknya di dalam air. Oke. Dan ini yang Ibu terangkan tadi. Ini adalah asam amino yang di dalam air tadi, yang hanya split, putus dan pindah ke sini. Ya, ini di dalam air kan tadi species in neutral solution, di dalam larutan netral, kan air netral. Oke, yang tengah aman ya. Nah, kita bergeser ke sini. Kenapa ada tanda panah ke kiri, Bu? Kenapa ada tanda panah ke kanan? Perhatikan nak. Nah, ini netral. Jika dia ke kiri, berarti apa keterangannya? Species in alkaline solution, high pH. Kalau high pH itu asam atau basa? High pH, pH-nya tinggi. Basa. Kalau asam pH-nya berapa? 0 sampai 6 sekian. Ya, 7 netral. Kalau basa di atas 7 sampai 14. Oke, jadi keterangannya species in alkaline solution atau di larutan alkali, high pH berarti dalam larutan basa. Lihat tanda panahnya juga nih. Kalau ke kiri berarti dalam larutan basa, OH. Ya, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Yang tengah jadi ini dalam larutan basa. Kenapa seperti itu, Bu? Perhatikan. Awalnya kan NH3 positif, C, R, COO min H. Oke. Oh, ini kok tanda tambah ya, sorry. Nah, seperti ini ya strukturnya ya. Kata dia di larutan basa, pH tinggi berarti ada OH kan?
mengandung OH. OH itu akan menyerang yang lebih. Siapa yang lebih? NH3. Kelebihan apa dia? Kelebihan H positif kan? Maka H positif dari NH3 ini direbut oleh OH, membentuk H2O. Nah, NH3 tadi yang udah direbut H positifnya berubah jadi apa? NH2. Makanya seperti ini jadi NH2. COO-nya berubah nggak? Enggak kan? Karena yang diserang dia hanya NH3 positif tadi yang kelebihan. Makanya strukturnya NH2-nya yang berubah, COO-nya enggak. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan netral, bentuk netralnya tadi. Bentuk netralnya tadi dia Zwiter ions atau dipolar. Dipolar itu apa? Polar artinya kutub, di artinya dua. Berarti dua kutub, ada kutub positif, ada kutub negatif. Inilah muatan positif, muatan negatif. Kita ke kanan. Species in acidic solution, low pH tadi, pH rendah 0 sampai 6 sekian ya kan? Acidic solution. Nah, kenapa strukturnya menjadi seperti ini, Bu? Perhatikan baik-baik. Nah, awalnya asam amino itu strukturnya CH-COO- gini ya. NH3 positif, yang ini R. Ya, hanya udah di atas. Oke, ini strukturnya. Kata dia di larutan asam. Larutan asam mengandung apa? H positif. H positif. Nah, H positif ini kan kelebihan yang kaya. Siapa di sini yang kekurangan, yang miskin? COO-. Dia akan mengejar si H positif. Makanya berubahlah COO- yang di sini menjadi COOH. Tadi kan kita membahas kalau yang dari tengah ini ke kiri aman ya. Kenapa bentuknya jadi NH2? Kenapa tetap COO-? Kalau kita ke kanan tadi, tanda panah ke kanan, yang di larutan asam, COO-nya berubah menjadi COOH, aman ya. Nah, lalu bagaimana, Bu, ketika dia udah yang dari tengah, dari sini ke sini ya, dari kiri justru ke kanan, gimana, Bu? Ya, ini nak, ini tadi suasananya apa jadinya? Dia basah kan? Basah. Yang ini tadi jadi asam. Nah, basah kita tambah asam. Ini kan berarti ke kanan, berarti kita tambah asam. Basah ditambah asam jadi apa? Netral. Basah tambah asam jadi netral. Inilah bentuknya jadi netral. Nah, perhatikan. Bentuk yang ini kita tambah H positif. Ya, kita tambah H positif. Dia menyerang yang mana, nak, kira-kira? Menyerang COO atau NH2? Kenapa, Bu? Dia menyerang NH2, enggak COO, H positifnya. Karena apa? Yang gugus NH2 inilah gugus basa, COO ini gugus asam. Enggak mungkin asam menyerang asam. Jadi H positif ini akan menuju ke NH2, jadi bentuknya NH3. Oke, sebaliknya, ketika ini yang asam kita tambah OH, ya, yang asam kita tambah OH, dia akan menyerang siapa? Ini tadi apa? Basa. Ini asam. Dia akan menyerang siapa? Si asam. Dia akan menculik siapa? H dari asam, membentuk H2O. Makanya sudah menculik, balik netral, bentuknya balik seperti ini, COO negatif. Aman? Insya Allah. Kita latihan ini di bawah. Iya, ini dia. Nah, di depan di papan tulis ada rumus atau struktur dari asam aspartat, kata dia. Nah, aspartic acid in high pH. Kalau high pH berarti apa, nak? Basah. Oke, tadi kalau asam amino NH2 gugus apa tadi? Basah. COH gugus asam. Perhatikan,
Kalau in high pH basa, berarti apa yang ada di situ? OH kan? OH min. Ya nak? OH min yang ada, Bu. OH min menyerang asam atau basa? Asam. Dia akan menyerang si asam, menculik siapa? Si H. Menculik si H. Kan ada 2 COOH-nya, harus teliti. Ya, makanya sebelah kanan menjadi COO min. Lanjut. Nah, ini skeletal structure ya. Nah, ini adalah struktur dari lisin. Nah, dia minta skeletal formula of lisin in low pH. Low pH berarti pH rendah, berarti A, asam. Asam berarti mengandung H positif. H positif menyerang siapa? Basa. Yang basa itu siapa? NH2. Ini basa juga, jangan lupa. COOH-nya yang mana, Bu? Inilah. Ini kan COOH. COOH. Nah, ini skeletal structure-nya. Ya kan? Berarti ini adalah asam. Oke. Asam nggak mungkin menyerang asam, pasti dia menyerang basa. Inilah yang diserangnya, pakai warna berbeda biar gampang. Ini dan ini. Ya, makanya jadi NH3 positif. Aman ya? Aman ujian kita, alhamdulillah. Oke, peptide bonds atau ikatan peptida. Perhatikan nak. Nah, ikatan peptida itu ikatan yang menghubungkan asam amino satu dengan asam amino lain sehingga membentuk protein. Jadi ibu misalnya punya ini asam amino tangan ibu, ini satu lagi asam amino. Kalau dia masih terpisah, dia nggak akan membentuk struktur protein. Maka harus ada yang menghubungkan mereka. Nah, antara ikatan yang menyatukan jempol ibu inilah namanya ikatan peptida. Nah, seperti itu. Ini asam amino ditambah asam amino. Oke, ikatan peptidanya yang mana, Bu? Yang ini. Ya, ikatan peptidanya yang ini. Ini ikatan peptida. Atau ibu lingkarin ya. Ikatan peptidanya yang ini. Ya, itu ikatan peptidanya. Jadi, perhatikan nak. Perhatikan baik-baik. NH2, kalau ibu lukis, ibu uraikan, jadi gini kan, NH. Ini hapus ya. Itu ya. Ya, NH2 kan. COOH, kalau ibu gambarkan menjadi COOH. Gini kan? Ya, kalau ibu hapus struktur ininya. Nah, struktur kalau diuraikan COOH. Lalu OH yang dari asam akan berikatan dengan H, salah satu H dari NH2, membentuk apa? Air H2O. Nah, makanya ini kan O yang ini kehilangan OH kan? Ya, ini jadi CO. NH2 ini kan kehilangan 1H, maka jadi NH. Ya, inilah ikatan peptidanya. Oke, aman? Jadi kalau ibu tanya nanti kasih struktur yang mana ikatan peptida. Jadi gampangnya mengingat ikatan peptida itu ikatan yang terbentuk antara CO karboksil dengan amin. Gugus amin tadi apa? NH2. Inilah tadi yang menghubung CO dengan gugus amin. Inilah ikatan peptidanya. Oke. Lanjut. Ini kan asam amino yang sederhana. Nah, sebenarnya aplikasinya seperti inilah. Asam amino yang berbeda. Ya, tapi tetap aja sama. Dia menghubungkan CO dari COOH sama NH dari NH2. Udah itu aja. Gak usah pikirkan strukturnya, oh terlalu panjang. Lihat aja mana posisi COOH-nya, mana posisi NH-nya. Dekatkan mereka. Itulah ikatan peptidanya. Ya, perhatikan nak. Ini tadi COOH. Ya, ini ibu hapus ya, COOH yang ini. Yang ini NH2. Ya kan? Ini mereka berikatan. Ya. Jadi inilah ikatan peptidanya. Kalau yang ini ikatan peptidanya. Jadi apa bedanya, Bu? Atas sama bawah sama aja. Posisi yang mana duluan ditulis. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ini yang awalnya tadi struktur yang di atas sebelah kanan, ini menjadi sebelah kiri.
Yang penting intinya nggak tertukar mana yang berikatan. Pokoknya CO dari COOH dengan NH dari NH2. Udah, mau struktur asam aminonya yang gimana pun yang dipilih, tetap lihat mana COOH-nya, mana NH2-nya. Itulah yang akan membentuk ikatan peptida. Ini ada istilah hidrolisis. Kalau tadi ada asam amino dengan asam amino terhubung dengan ikatan peptida, ada istilah hidrolisis. Hidrolisis itu apa? Nah, protein yang sudah terbentuk oleh ikatan peptida ini akan diputus kembali. Prosesnya atau caranya dengan cara hidrolisis. Hidrolisis itu pakai apa, Bu? Perhatikan. If proteins are heated with dilute acid or alkali, ya, they can be hydrolyzed and split back into their constituent amino acid. Jadi dia bilang, jika protein dipanaskan dengan asam atau basah encer, mereka dapat terhidrolisis. Dan split back itu apa? Terpisah ya. Dan terpisah menjadi komponen-komponen amino acidnya, asam aminonya, seperti itu. Jadi untuk menyatukannya dengan ikatan peptida, untuk memisahkannya dengan hidrolisis. Nah, perhatikan nak. Nah, ini tadi hidrolisis caranya dengan cara memanaskan dan ditambah asam atau basa. Ini yang atas proses hidrolisis dengan asam, H positif. Yang bawah proses hidrolisis dengan basa. Ya, ini dia. Ikatan peptidanya putus, balik lagi dia jadi asam amino. Ya, yang tadi udah terhubung mau kita putus lagi. Mau kita putus dengan cara dipanaskan ditambah asam, terbentuk lagi asam amino di awal. Kan udah putus dia, udah cerai. Begitu juga yang bawah dengan basa. Nah, ikatan peptida yang terbentuk ini dia ikatan peptida yang bawah, putus, terbentuk kembali asam amino. Ayo nak ditanya, yang mana? Bagian mana yang nggak ngerti? Yang hidrolisis kah? Apa peptide bonds kah? Nah, hidrolisis tadi kan kita kan belajar ada asam amino. Ibu punya asam amino. Cuma kan kalau tidak terhubung tidak akan terbentuk protein ya. Jadi cara menghubungkannya adalah dengan ikatan peptida. Nah, hidrolisis ini adalah cara untuk memisahkan mereka. Gitu. Cara memisahkan mereka dengan apa? Dipanas-panasin. Nah, itu cara gampangnya, dipanas-panasin. Baru ditambah asam atau basa. Iya, untuk memisahkan untuk gitu. Itu namanya hidrolisis. Ya, jadi yang awalnya mereka bahagia menyatu, ini ikatan peptidanya, karena dibumbu-bumbui dan dipanas-panasin, terpecahlah mereka, cerai. Ini dia, terpisah. Makanya di sini ada tanda tambah kan, mereka sudah terpisah. Gitu. Ini H positif berarti pakai asam. Bumbu-bumbunya dibumbu-bumbui dengan asam. Ya, ini tadi note catatannya. If protein heated, dipanas-panasin biar dia putus, biar dia cerai. Jadi paham Ibu membahasakannya dengan istilah itu? Nah, sebelum lanjut ke protein, aman? Apalagi yang perlu diulang? Ikatan peptida atau hidrolisis? Hidrolisis nanti gampang kok, tinggal apa itu hidrolisis. Nanti Ibu kasih struktur penuh kayak gini. Nah, kalau di hidrolisis jadi apa bentuknya? Gitu. Apa itu nak? Tergantung kondisi. Soalnya kalau dia bilang gini, Ibu kasih struktur ini, misalnya yang di depan ini adalah struktur primer dari protein katanya. Bagaimana bentuknya jika dihidrolisis dengan asam? Balik lagi ke Zwitter Ions tadi. Kalau ditambah asam siapa yang diserang? Siapa yang diserang kalau tambah asam? Basa kan? Ini basanya.
Ini basah, ini basah. Makanya bentuknya ini jadi NH3 positif. COOH-nya berubah nggak? Enggak. Karena apa? Hidrolisis asam. Jika hidrolisis basah yang di bawah ini nak perhatikan, yang pakai NaOH, yang pakai NaOH, dia kan basah, OH, dia akan menyerang siapa? Asam. Yang asam siapa nak? Ini kan? Ini sama ini. Makanya bentukan ionnya atau sudah terpisahnya ya ini. COO, COO. Nah, makanya ibu bilang tergantung hidrolisisnya dengan asam atau basa nanti di soal itu. Ya, ingat konsepnya aja. Asam nyerang basa, basa nyerang asam. Udah itu aja. Oke, lanjut protein. Perhatikan nak. Protein kata dia are polymers made from combination of amino acids. Berarti amino acid, asam amino ditambah asam amino sampai banyak terbentuklah protein. Tapi jangan lupa harus dihubungkan ikatan pernikahan atau ikatan peptida. Nah, the amino acids are linked by peptide links. Ya, ini tadi ibu bilang tadi peptide bond, peptide links itu sama ikatan peptida, which are amide functional group. Nah, protein dibagi menjadi strukturnya dibagi menjadi primer, sekunder, tersier, sama kuartener. Perhatikan baik-baik strukturnya. Ibu terangkan dari bawah nak, ya biar gampang. Nah, quaterner structure of protein dicerna baik-baik. The next step up between two or more polypeptide chains from the tertiary structure. Jadi dia gabungan-gabungan dari struktur tersier terbentuklah struktur quaterner. Kenapa seperti ini Bu strukturnya? Perhatikan baik-baik. Jadi anggaplah polypeptide chain ini ya, polipeptida, rantai polipeptida ini adalah sebuah kompleks perumahan. Ibu kasih contoh perumpamaan ini adalah perumahan Citraland. Citraland ya, yang biru yang deket-deket aja lah apa? Mercy. Nah, perumahan Citraland yang kuning dan biru perumahan Mercy. Nah, gabungan perumahan Citraland ini Citraland 1, ini Citraland 2, C2. Ini Mercy 1, ini Mercy 2. Nah, gabungan dari komplek-komplek ini yang dihubungkan oleh polypeptide chain, inilah struktur dari quaterner protein. Jadi Citraland yang pertama, misalnya Citraland yang di helpet bertemu dengan Citraland yang di mana sih? Yang dekat pancing. Nah, Mercy 1 misalnya ada Mercy 2, bergabung, itulah struktur quaternernya. Ibu zoom lah, masuk ibu ke kompleks Citraland 1. Inilah berarti struktur tersier. Ibu zoom tadi apa? Citraland 1 ini ibu tengok ya. Tadi kan gabungan komplek-komplek itulah struktur quaterner. Ibu masuk ke Citraland yang pertama, zoom, ibu tinjau. Nah, di dalam Citraland pertama inilah isinya. Nah, jadi ini apa Bu? Di sini ada hydrogen bond, ada ionic interaction, ada sulfur bridge. Nah, anggap nak ya, anggap interaction antar polipeptida ini adalah rumah-rumah yang ada di Citraland 1 yang ibu zoom tadi. Nah, di dalam Citraland 1 ini kan ada blok-blok ya. Misalnya ini blok A1, ini blok A2, ini blok A3. Jadi interaksi yang ada di dalam rumah Citraland 1 antara blok A1 dengan blok A2, inilah interaksi yang terbentuknya. Nah, apa aja interaksi yang terjadi antara rumah blok A1 dengan A2? Ada ikatan hidrogen. Ya, ada ikatan ionik. Ada jembatan sulfur, jembatan belerang. Gitu. Jadi, struktur dari tersier ini adalah zoom in dari salah satu struktur
kuartener tadi. Gitu. Jadi kuartener itu kumpulan dari yang tadi. Iya, kumpulan dari tersier-tersier tadi. Ibu zoom salah satu yang tersier tadi. Inilah isinya. Di dalam Citraland itu ada blok-blok rumah. Nah, interaksi yang terjadi itu seperti perumpamaan interaksi antara blok A1 dengan blok A2. Seperti itu. Oke. Sampai sini aman. Langsung kita masuk ke struktur secondary. Nah, struktur secondary, ibu masuk lagi ke kompleks A1. Ibu zoom lagi, zoom in. Nah, isi dari kompleks A1 inilah ya, kompleks A1 tadi. Ini tadi yang ibu tengok, ibu meninjau kompleks A1. Di kompleks A1 kan berarti ada banyak rumah ya, karena kan satu blok ya, ada rumah, ada rumah, ada rumah, ada rumah ya. Nah, di kompleks A1 ini ada interaksi antar tetangga ya, dedet nih ya, ibu kasih oranye. Nah, gini. Itulah struktur sekundernya. Perhatikan nak, nih. Nah, ini dia ikatannya. Oke. Iya, masih satu blok. Jadi interaksi di dalam satu blok yang sama. Jadi ini kalau kita gambar simpelnya sebenarnya strukturnya seperti ini kan. Ini kan, yang ini mana dia? Alah, ini itu kalau kita gambar simpelnya cuma gini doang. Nah, interaksi yang terjadi C yang ini dengan misalnya C kan ada O, di sini ada H. Nah, O sama H yang ada di sinilah di blok yang sama yang berinteraksi gitu. Nah, ibu udah masuk kompleks A1, ibu pilih lagi satu rumah, ibu zoom in ya, ibu zoom in ke dalam, masuklah ke struktur primer. Apa aja yang ada di dalam rumah itu? Yaitu asam amino kan, ada ayah, ada ibunya ya. Paham di sini nak? Masuk di ibu ya. Ini dia ada asam amino, ada asam aminonya di dalam yang terhubung oleh ikatan pernikahan. Ini dia ikatan pernikahan yang tadi. Ya, jadi struktur primer itu adalah struktur utamanya. Ya, asam amino itulah yang terhubung oleh ikatan peptida, itulah struktur primer dari protein. Jadi struktur sekundernya itu lebih kompleks ya, lebih kompleks. Berarti gabungan dari asam amino itu kan udah panjang nih, dia berinteraksi tapi di blok yang sama. Oke, jadi struktur tersiernya yang gimana Bu? Struktur tersiernya itu berarti ada lebih dari satu blok yang berinteraksi gitu. Nah, masuk ke struktur besar kuartener. Nah, itulah interaksi antara yang lebih besar. Udah bergabunglah blok-blok itu membentuk Citraland. Ibu anggap Citraland berinteraksi dengan kompleks Mercy. Nah, seperti itu. Berarti Citraland ini adalah polipeptida. Ini juga polipeptida. Tapi jenisnya yang berbeda, berinteraksi atau berikatan. Jadilah dia ikatan kuartener. Ya. Klasifikasi protein ini teori banget. Ya, bentuknya ada fibros, ada globular. Kalau fibros itu bentuknya sama seperti dia bilang fibros berarti seperti fiber, serat. Bentuknya seperti serat. Jadi ada di mana Bu fibros protein ini? Ada di keratin. Ya, di rambut, di wall sama sel. Dan yang kedua ada di miosin atau otot. Ini yang kedua bentuknya adalah globular. Globular itu kata dia ada seperti koil kumparan. Nah, kumparan biar bentuknya seperti spherical. Ya. Kalau globular protein dia soluble in water, larut dalam air. Contohnya adalah insulin dan albumin. Alhamdulillah.
Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.